Oke, kita udah record. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat sore teman-teman di Amerika. Kita akan melanjutkan kita punya pelajaran yang saya bilang bahwa ini adalah lanjutan dari pelajaran mengenai immortality of the soul atau kebakaran jiwa, yang mana waktu permulaan tipuan setan, yang ini adalah alfa permulaan immortality of the soul di Kejadian 3:4, yang waktu Hawa melanggar, setan bilang kamu tidak akan mati. Dan sekarang ini kita akan belajar dia punya omega, immortality of the soul atau kebakaran jiwa, yang mana orang mau melanggar, mau bikin apapun, thou shall not surely die. Dan ini adalah tipuan setan. Dan saya bilang, waktu belajar ini, Tuhan menunjukkan banyak sekali kutipan-kutipan mengenai spiritisme ini. Waktu saya baca, saya sendiri tercengang-cengang. Saya bilang, kenapa pelajaran ini nggak ditekan-tekankan atau nggak dibawakan atau nggak dikasih tahu dengan secara jelas dan dengan secara utuh untuk kita pelajari. Karena saya bilang, kalau saya nggak tahu ini pelajaran, saya bisa saja tertipu dengan tipuan immortality of the soul. Nanti saudara-saudara kita semua akan belajar ya. Dan saya, dan Ellen White bilang juga, kalau kita belajar pelajaran ini, kita ini lagi berperang dengan setan sendiri, dan setan nggak suka. Karena apa? Ini adalah tipuan terakhir setan sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Dan Ellen White bilang, ini present truth, kita harus, dia bilang, harus tahu, kalau enggak kita sendiri akan tertipu. Saya bilang, loh, kalau ini sangat penting, kenapa kita nggak belajar ya ini dari dulu? Saya bertanya dalam hati dan saya bilang, okay, now I know. Tuhan, terima kasih udah kasih untuk kita semua, dan even though saya nggak terlalu banyak belajar ini in the past, atau saya nggak terlalu, walaupun dulu kita mengaku semua present truth, tapi pelajaran ini kita nggak benar-benar belajar. Sekarang saya mau benar-benar belajar, saya mau kasih, and I know saya itu akan berperang melawan setan. Karena apa? Waktu Ellen White tulis Great Controversy, Ellen White sendiri mau dibunuh, dan waktu saya baca mengenai spiritisme, spiritualism ini, kita ngerti betul-betul kenapa Ellen White mau dibunuh. Now I know. Karena Ellen White buka semua kedok setan yang akan terjadi nanti pada waktu akhir zaman. Dan saudara harus lihat, saya harus lihat, dan kita benar-benar harus mengerti dan harus berdiri teguh pada firman Tuhan, karena kita itu akan ditipu setan sampai mati-matian, istilahnya sampai dia punya tipuan yang klimaks, dia akan keluarkan semua untuk menipu saudara dan saya. Seluruh dunia, oke? Jadi ini pelajaran yang buat saya sangat penting. Dan ada satu kutipan yang kita pernah baca, ada lagi nih. Kalian perhatikan ya ini. I hope, maksudnya I wish kita taruh sini nanti satu kali kelak kita taruh. Dia bilang gini, misalnya saya lagi put Bible study, oke? Setan juga lihat apa yang saya bikin Bible study-nya. Waktu setan lihat, setan belajar. Pelajaran apa yang saya mau bikin dan saya mau kasih. Dan guess what? Kalau dia tahu ini pelajaran, ini penting, dan pelajaran ini sangat penting misalnya untuk Kak Opin, Kak Roy, Ebing, Kak Edis, orang semua, dan dia tahu Dion, dan kalau dia tahu ini memang betul-betul penting untuk keselamatan, apalagi di saat Kak Opin membutuhkan, guess what apa yang dia bikin? Dia akan pergi ke Kak Opin, dia akan bikin anything, apapun, bikin mengalih perhatian, bikin apa saja sampai ini pelajaran nggak bisa kena ke Kak Opin. Padahal ini pelajaran Kak Opin sangat butuhkan dan ini untuk keselamatan. Nah, waktu saya baca itu saya bilang, wow Tuhan, dari mana kira-kira ya saya mau istilahnya, mana ya pelajaran yang penting atau bagaimana sampai kita tahu bahwa ini sangat penting untuk kita punya keselamatan dan setan akan gunakan apapun. You know what? Since then, kalau memang
Saya bilang semua pelajaran itu sangat penting. Saya akan make sure untuk memang really pay attention, unless I have 3 kids kan. Oke, kalau mereka memang betul itu saya harus lebih utamakan anak saya. Tapi other than that, saya akan mencoba untuk fokus karena bisa saja yang saya miss pelajarannya justru itu yang saya butuhkan dan saya tahu di mana untuk saya hilang gitu. Dan pas belajar pelajaran ini saya bilang, Tuhan, saya berdoa semoga semua yang tolong belajar ini nggak ada yang miss dari pelajaran ini, ataupun kalau kalian miss bisa ada di YouTube. Mudah-mudahan YouTube-nya bisa berjalan dengan baik atau pas di-upload bisa, karena kita ini lagi battle dengan setan. Dan saya tahu Tuhan akan menang. Oke? Kalaupun setan bikin apapun, saya akan ulang sampai kita semua get it, kita semua tahu bagaimana untuk bisa dengan kuasa firman Tuhan untuk bisa menelanjangi semua tipuan setan. Dan saudara akan lihat tipuannya sangat mengerikan. Kalau kita nggak tahu, aduh, saya aja saya bilang, aduh Tuhan, kalau saya nggak tahu ini, saya akan bisa tertipu oleh tipuan setan. Oke? Itu introduction. Dan kalian akan lihat betapa penting sekali ya. Ini bukan not because kita yang kasih, no. Karena ini kita mau kasih apa yang Tuhan tunjukkan untuk tipuan setan. Dan mudah-mudahan kita tahu dengan persis tipuannya, nanti saya akan tulis, baru kita akan lihat, wow, tipuannya mengerikan, bagaimana supaya saudara dan saya bisa stand up for the truth, tidak tertipu, walaupun seakan-akan dengan pemandangan mata itu kayak, aduh, oh wow, istilahnya begitu ya, dia punya tipuan. Oke, jadi ini bermula dari pelajaran mengenai anggur Babylon, yaitu immortality of the soul. Dan kita sudah tahu bahwa Ellen White bilang bahwa doktrin tentang manusia itu sadar waktu dia mati itu mempersiapkan jalan kepada spiritualisme modern. Oke, jadi sekarang saudara dan saya lagi berbicara mengenai spiritualisme. Dan please, kalaupun misalnya nggak ada hal-hal yang saudara mau bikin, kalau nggak terlalu penting bisa ditunda, please, karena ini sangat penting, saudara-saudara. I'm telling you, I don't know mau bilang bagaimana, ini sangat penting. Oke, karena Ellen White sendiri bilang kalau kasih ini pelajaran, kita sendiri akan berlawanan dengan setan. Dan ini saya sudah kasih waktu lalu. Jadi kalau kita percaya bahwa manusia itu mati, sudah mati dan ada kesadaran di dalam dunia orang mati, dan orang mati itu menjadi roh-roh yang melayani kita yang hidup, atau langsung ke surga, itu akan mempersiapkan orang-orang mempelajari menerima doktrin spiritualisme. Oke? Jadi ini waktu lalu ya, orang yang mati akan menjadi seperti roh malaikat, mereka akan melayani orang-orang yang hidup, itu ya yang Ellen White bilang. Dan ini sudah saudara, Ellen White ulang, ada di Great Controversy, ada di buku Great Controversy, Kemenangan Akhir Bahasa Indonesia, ada di buku Early Writing atau tulisan-tulisan permulaan. Ellen White ulang ini, dan saya mau ulang karena ini tipuan setan, jangan sampai kita tertipu. Oke? Ini dia punya tipuan. Jadi ini Alpha Omega ya. Nah, kita akan lihat kapan ini akan terjadi. Exactly dikasih tahu. Jadi omeganya ini adalah oke, setan dengan dia punya agen-agen akan mereka itu mempunyai kuasa. Oke, ingat ya, setan juga punya kuasa untuk membawa ke hadapan saudara dan saya atau seluruh dunia penampilan dari teman-teman kita atau relatif kita yang sudah meninggal. Terus mereka akan kasih misalnya saya punya om misalnya, dia sudah meninggal. Terus om saya ini sudah mati, oke? Tapi setan akan menyerupai om saya, kata-katanya sama, nada suaranya sama, mukanya sama, rambutnya sama. Jadi waktu saya lihat, saya bilang, ih, kenapa ini saya punya om sudah bangkit lagi? Seperti itu. Padahal itu bukan orang mati yang bangkit, itu setan sendiri. Terus mereka akan bilang bahwa,
banyak orang ini dihibur bahwa orang yang mereka cintai itu sudah menikmati kebahagiaan di surga. Jadi misalnya Kak Opin misalnya ada teman atau saudara yang Kak Opin tahu dia mati, tapi mati dengan misalnya mati dengan kecelakaan karena mabuk atau melakukan suatu hal yang jahat terus dia mati. Tapi ini orang-orang yang sudah mati, yang setan menyerupai mereka, mereka bilang, "Oh, Kak Opin, kamu punya teman ini sebenarnya sudah ada di surga dan dia itu sudah menikmati kebahagiaan di surga." Jadi istilahnya orang-orang ini, setan ini yang menyerupai orang sudah mati, mereka akan membuat kita untuk percaya bahwa masuk di surga, orang jahat pun bisa masuk surga. Seperti itu ya. Jadi ini tipuannya yang kita harus ngerti. Makanya kita harus mengerti di ayat-ayat Alkitab yang bilang orang yang benar tidak akan masuk surga, orang yang begini gini nanti kita akan kasih itu. Jadi pas waktu orang yang setan ini menyerupai saudara atau teman saudara atau kerabat saudara yang berbicara bahwa si A si B sudah di surga, padahal kita tahu mereka itu sangat jahat hidupnya, saudara akan tahu bahwa itu bukan orang mati yang bangkit, atau bukan saya punya om atau Kak Opin punya kakak atau adik atau saudara yang mati misalnya yang bangkit, tapi itu setan sendiri yang menyerupai mereka. Ingat ya, suaranya mirip sekali. Aduh, kata-katanya, cara bicaranya, dia punya muka mirip sampai kita percaya kayak iya ini betul-betul saya punya saudara atau saya punya teman. Seperti itu ya. Jadi mereka bilang, ini orang-orang yang sudah mati, ini orang jahat yang sudah mati, mereka sudah menduduki posisi agung di surga. Oke? Jadi dibilang di sini, dengan demikian kesalahan diajarkan secara luas bahwa tidak ada perbedaan yang dibuat antara benar yang jahat. Yang benar, jadi udah kita nggak bisa tahu lagi. Makanya kan anggur Babylon membuat orang bingung kan. Udah nggak tahu mana yang benar, mana yang jahat, confused. Nah inilah immortality of the soul. Salah satu anggur dari Babylon membuat orang begitu, dan ini omeganya yang akan setan bikin, ini klimaks ya, ini akhir dia punya tipuan yang membuat bahwa orang mati yang benar pun atau orang jahat pun semua di surga, dan setan akan bilang bahwa mereka itu sudah menduduki posisi agung di surga. Itu waktu lalu kita belajar, dan for sure satu yang setan mau bikin ini dia, hukum Tuhan dikesampingkan. Karena nanti masalahnya adalah Sunday dengan Sabat kan, hari Sabat dengan hari Minggu. Jadi hukum Tuhan udah nggak perlu lagi hukum Tuhan. Toh orang jahat masuk surga, ya ngapain hukum Tuhan? Karena yang dengan hukum Tuhan lah kita bisa tahu dosa, iya kan? Kalau sudah nggak ada hukum disingkirkan, berarti dosa kita nggak tahu lagi, karena semua orang akan masuk surga. Nah ini tipuan setan akhir zaman yang akan dia bikin nanti sebelum kedatangan Tuhan Yesus adalah dia akan menipu saudara dan saya, dan tujuan utamanya itu adalah hukum Tuhan sudah dikesampingkan, nggak perlu lagi seperti itu ya. Dan ini saya hanya ulang minggu lalu, dan kita akan belajar satu pelajaran yang sangat penting, which is dia punya continuation dari minggu lalu. Dan dibilang banyak yang terjerat melalui keyakinan spiritisme, dan orang-orang pikir bahwa spiritisme ini hanya tipuan biasa. Tidak, saudara-saudara, ini akan luar biasa nanti. Kalian akan lihat sebagai berapa luar biasanya, mengerikan sekali. Ini dia punya tipuan nanti. Dan kita harus tahu supaya pas saudara dan saya lihat itu, kita bilang, oke, no. Ini setan. Ini bukan orang yang mati dibangkitkan, no, ini setan. Makanya waktu Tuhan Yesus digoda oleh setan, dia datang menyerupai malaikat surga kan, tapi Tuhan Yesus tahu itu setan,
dengan kata-katanya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita di akhir zaman, kalau kita nggak tahu pelajaran ini, kita akan tertipu. Kita pikir, oh iya, itu betul. Ternyata ini tipuan setan. Mengerikan, saudara-saudara. Dan jangan kita pikir, oh saya nggak akan tertipu. Saya udah, no. Kita ini Laodikia, oke? Okay? Laodikia, miskin, buta, telanjang, nggak tahu apa-apa. Dan please, itu berlaku untuk kita semua. Kita harus tahu. Saya sendiri baca ini, saya bilang, wow, terima kasih Tuhan sudah kasih, karena saya nggak ya kita dengar, hanya dengar begitu saja, tapi pas belajar ini saya bilang, no, ini bukan hal yang biasa, ini hal yang mengerikan, yang semua orang harus tahu. Oke, nah ini yang waktu lalu kita belajar yang terakhir mungkin, sebelum kita masuk ke pelajaran kita ini, yaitu ini ya, ini yang saya mau kasih dia punya, untuk saudara dan saya ingat. Jadi, dia bilang di sini, waktu tipuan setan ini akan muncul, ini akan ada dua kuasa. Oke, dua kuasa akan muncul ya. Ini perang, oke, perang antara Tuhan dengan antara setan. Oke, nanti kita akan lihat perangnya itu seperti apa, tapi ini akan terjadi. Jadi, ini spiritualisme ini sudah digambarkan di Alkitab di zaman waktu Firaun, dengan dia punya ahli-ahli sihir dengan Musa. Oke, pada waktu Musa datang melakukan mujizat tongkat jadi ular, ini Firaun juga dengan dia punya ahli-ahli sihir melakukan hal yang sama. Oke, kita lihat ya, ada dua peperangan. Nah, nanti di akhir zaman, ini dia. Dengan bantuan setan, para penyihir Firaun memasukkan pekerjaan Tuhan. Iya kan? Nah, ingat ya, setan dengan Tuhan, oke? Di akhir zaman. Oke, tunggu. Kita mau tulis, tapi kayaknya I have to. Nah, ini dia. Kita bikin dengan tulisan apa, gambar yang baru. Oke, jadi ini Tuhan, ini setan. Ini dua ini akan berperang, oke? Waktu Firaun menggunakan ahli-ahli sihir, dia itu menentang Tuhan, dan cara menentang Tuhan itu persis sama yang dilakukan dengan Musa. Nanti kalian lihat itu Ellen White bilang apa ya mengenai Musa dengan Firaun dengan Firaun dengan Musa, oke? Atau Tuhan dengan setan. Coba lihat. Jadi sudah lihat Firaun dengan ahli sihirnya itu yaitu kuasa setan, dengan Musa untuk mewakili Tuhan. Coba lihat ini ya. Ini yang saya mau coba tekankan supaya kita bisa lihat setan punya tipuan nanti. Nah, terus dia bilang, Paulus bersaksi bahwa sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali, akan ada manifestasi serupa dari kuasa setan. Oke, tunggu ya. Oke, jadi kuasa yang serupa itu yaitu, oke sayang. Jadi kuasa yang serupa itu adalah di sini yang Ellen White bilang, yang mana sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, ini dia ya. Kedatangan Tuhan harus didahului dengan pekerjaan setan, dengan segala kuasa dan tanda dan keajaiban dusta, dan dengan segala tipu daya ketidakbenaran. Oke, jadi ini ini ayatnya yang mana sebelum kedatangan Tuhan Yesus, there will be similar manifestation of satanic power. Similar, sama. Firaun, ini setan menggunakan Firaun dengan dia punya ahli-ahli sihir. Tuhan menggunakan Musa. Ini dua ini, kuasa ini ada perang, dan ini dua kuasa ini berperang ini, itu sebelum kedatangan itu similar, sama. Oke, ada peperangan antara Tuhan dengan setan. Dan apa yang akan terjadi itu pada akhir zaman ini ya, dia bilang ada working of Satan dengan power,
Ingat ini kata-kata yang saya mau underline, yang saya mau tekankan. Power ada kuasa, ada signs, ada tanda-tanda, ada lying wonders, ada keajaiban dusta, dan semua dengan segala tipu daya ketidakbenaran. Ketidakbenaran. Oke, jadi ada power, signs, and lying wonders yang setan akan gunakan untuk menipu dunia. Oke, itu ya. Dan di situ dikutip di 2 Tesalonika 2 ayat 9 dan 10. Nah, mari kita tulis supaya kita bisa lihat dia punya apa yang akan terjadi di akhir zaman. Jadi ini setan ini kita lihat di sini waktu Ellen White lagi ini semua di dalam konteks spiritisme, oke, yang kita kasih kepada saudara-saudara. Ini semua di dalam satu konteks atau satu chapter mengenai spiritisme, spiritualism. Oke, jadi setan ini dia akan menggunakan satu, ada power, kedua, ada signs, ada tanda-tanda, ketiga, ada lying wonders, ada dusta, oke, ada tipuan yang apa di sini di bahasa Indonesia bilang, ada keajaiban dusta, ada tipuan-tipuan yang sangat ajaib ya, kalau orang mau lihat, wow, ajaib dia punya dusta itu. Oke, di situ. Terus dikutip di sini 2 Tesalonika 2 ayat 9 dan 10. Ini ya, kita kutip, kita tulis di sini 2 Tes 2 ayat 9 dan 10. Dan of course setan banyak sekali tipuannya, tapi pada akhir zaman ini dia punya apostasy, dia punya omega, immortality of the soul. Nah, waktu dia kutip 2 Tesalonika 2 ayat 9 dan 10, dia langsung kutip lagi yang sama, similar, yang sama. Sesudah dia kutip Rasul Paulus, yang ini spiritisme, oke, yang saudara kita terangkan di atas, ini semua dalam satu kutipan. Dan Rasul Yohanes menjelaskan, ini ya, and Apostle John describe miracle working power. Oke, miracle working powers. Oke. Jadi kita tulis. Ini yang 2 Tesalonika 2 ini Rasul Paulus. Kalau Yohanes dibilang miracle. Ada mujizat. Miracles working power. Ada kuasa, ada kuasa pekerjaan yaitu miracles atau mujizat, miracle working powers. Oke. Dan kita lihat ayat apa yang Yohanes kutip. Dia bilang, that will be manifested, yang akan dinyatakan di akhir zaman, yang itu ini. Dia melakukan mujizat yang besar, api turun dari langit. Oke. Dan menipu mereka yang diam di bumi melalui mujizat-mujizat. Dan guess what? Dikutip Wahyu 13, ayat 13 dan 14. Oke, jadi kita coba ya, kembali di sini. Oke, jadi ini miracles working powers, jadi Wahyu 13, ayat 13 dan 14 itu, kita coba dia baca di situ. Ada great wonders. Oke, saya tulis di sini. Jadi ini Revelation 13, ayat 13 dan 14, ada apa? Great wonders, ada keajaiban yang besar. Terus ada fire, come down from heaven. Ada api turun, come down from heaven, dari surga. Terus ada miracles, ada mujizat-mujizat. Kita mau lihat apa lagi yang kita perlu. Karena ini kata-kata diulang-ulang terus ya. Ada great wonders, fire come from heaven, dengan ada miracle ya. Oke. Oh ya, by the means of those miracles, ada miracles. Jadi sudah lengkap. Jadi kita lihat ini kata-kata yang Ellen White ulang-ulang untuk menyatakan mengenai spiritisme di akhir zaman. Dan dia kutip 2 Tesalonika 2 ayat 9 dan 10 dan Wahyu 13 ayat 13 dan 14. Ada kuasa, ada tanda-tanda. Oke.
ada dusta, penipuan yang sangat ajaib. Terus ini ada tanda-tanda yang sangat dahsyat yang membuat api turun dari surga dan ada miracles. Oke? Ini semua ini di dalam konteks kalau kalian baca Great Controversy spiritualism. Oke, ini spiritualism ini ya. Jadi ini adalah omega immortality of the soul atau ini ada spiritualisme yang setan akan gunakan di akhir zaman. Nah, kita harus lihat waktu Ellen White kutip 2 Tesalonika 2:9 dan 10 dengan Wahyu 13 dan 14, apa kira-kira yang setan akan bikin? So far, kita sudah belajar bahwa dia datang, setan dengan malaikat menyerupai orang-orang yang sudah mati. Saudara, teman-teman kita, family kita, untuk berbicara bahwa orang-orang yang misalnya orang-orang yang berbuat jahat pun dalam kehidupan kita yang kita kenal, mereka sudah ada di surga. Jadi tujuannya itu adalah menipu kita bahwa tidak ada lagi perbedaan antara yang benar dengan yang jahat. Dan kedua, hukum Tuhan akan dikesampingkan. Ingat itu ya, ingat dua hal itu. Oke, jadi ini dia punya inti. Oke, nah sekarang kita lihat ya, kita baca terus. Jadi itulah sebabnya Ellen White bilang, supaya kita tidak tertipu, ada dua hal yang kita harus belajar. Oke, dua hal. Satu adalah nature of man atau sifat alamiah manusia. Dan kedua adalah state of the dead, keadaan orang mati. Oke, saya harus tulis karena kalau kita nggak ngerti ini, waduh, bahaya sekali kita. Oke. Untuk supaya kita bisa lawan ini semuanya ini, dua hal yang kita perlu tahu, yaitu the nature of man, sifat alami manusia, dan kedua, state of the dead. State of the dead. Keadaan orang yang sudah mati. Bagaimana sifat manusia itu diciptakan, bagaimana dia bisa hidup, nanti kita akan belajar, dan bagaimana keadaan orang yang sudah mati. Ini dua, saudara, dan saya harus kuasai. Dan Ellen White bilang, this is present truth. Nanti kita akan baca dia punya kutipan. Kalau enggak, kita enggak benar-benar tahu ini, kita akan tertipu dengan ini. Dengan dia punya tipuan-tipuan dengan mujizat-mujizat akhir zaman. Selain dia datang menyerupai seperti saudara-saudara kita, teman-teman kita akan lihat dia itu akan datang menyerupai apa lagi. Oke, kita lihat ya. Dan ada satu cerita yang Ellen White ceritakan di buku Early Writing. Saya pernah dengar cerita itu, tapi saya baru tahu bahwa itu ternyata spiritualisme. Saya bilang, oh wow, wow, mengerikan sekali. Oke, jadi coba kalian lihat di sini. Ini ya, kalau manusia bersedia menerima kebenaran dengan begitu jelas yang dinyatakan dalam kitab suci mengenai sifat manusia, yaitu alamiah nature of man dengan keadaan orang mati, coba kalian lihat. Mereka akan melihat dalam pernyataan dan manifestasi spiritualisme pekerjaan setan dengan kuasa dan tanda-tanda dan keajaiban dusta. Jadi kita itu akan bisa melihat, coba lihat sini, manifestation of spiritualism, the working of Satan with power and signs and lying wonders. Saudara, bukankah ini selalu power, signs, and lying wonders? 2 Tesalonika 2:9-10 selalu diulang-ulang waktu Ellen White lagi berbicara mengenai spiritualism. Of course ya, setan banyak sekali tipuan, tapi akhir zaman ini dia punya tipuan, saudara. Karena tipuan yang lain enggak tipuan lain nggak akan mempan. Ini ya akan membuat orang-orang di seluruh dunia akan tertipu dengan tipuan setan. Ini ya, kuasa, tanda-tanda dengan dia punya dusta yang sangat menakjubkan. Oke. Jadi kita lihat di sini. Jadi karena waktu dia melakukan hal-hal itu,
Jadi orang-orang yang sangat mencintai dunia, orang-orang yang mencintai dosa-dosa, mereka itu akan menerima tipuan itu karena apa? Ini Ellen White bilang, karena mereka tidak menerima cinta kebenaran sehingga mereka dapat diselamatkan. Jadi kenapa orang akan percaya itu dusta setan, yang mana orang yang jahat itu sudah ada di surga? Karena mereka sendiri cinta dosa, saudara-saudara. Sampai karena mereka cinta dosa dan mereka percaya akan tipuan setan, sehingga karena mereka tidak cinta kebenaran, mereka itu Tuhan akan kirim strong delusion atau delusi yang kuat sampai mereka percaya kebohongan. Dan dikutip 2 Tesalonika 2 ayat 10 dan 11 sampai 11. Oke. Jadi ini ya, orang-orang yang tidak mencintai kebenaran, ayat 11, mereka akan menerima strong delusion, delusi yang kuat, sampai mereka akan percaya semua ini. Tanda-tanda mujizat atau tipuan-tipuan yang sangat di pemandangan manusia itu, wah, sangat luar biasa. Dan kita akan lihat itu apa aja. Oke, coba kita lihat di sini ya. Oke. Nah, ini dia yang saya bilang tadi, oke? Saya bilang tadi ini dia. Mereka yang menentang ajaran spiritualisme, coba lihat ini. Kalau saudara tahu ini ajaran spiritualisme, dan kita menentang ajaran spiritualisme, mereka menentang ajaran spiritualisme, menyerang bukan hanya manusia, tetapi setan dan para malaikatnya. Wah, kalau kita tahu ini ajaran spiritualisme, terus kita tahu dan kita serang ini ajaran dengan kuasa Tuhan, saudara, kita itu bukan hanya menyerang manusia, tetapi saudara dan saya lagi serang setan dan para malaikatnya. Oke? Dan mereka telah mengikuti kontes melawan pemerintah dan penguasa dan roh-roh jahat di tempat-tempat tinggi. Saudara dan saya punya musuh sekarang adalah setan dengan malaikat-malaikatnya dan pemerintah-pemerintah dan penguasa roh-roh jahat. Kalau kita menentang ajaran spiritualisme ini. Dan kalian tahu ini ajaran spiritualisme ini, karena ini adalah tipuan setan yang terakhir. Saudara, please do not take it lightly, okay? Jangan ambil secara biasa-biasa. Ini saudara-saudara, kalau kita tentang ini, kita tentang setan dengan malaikatnya dan penguasa-penguasa roh jahat, saudara-saudara. Jadi ini bukan suatu hal yang biasa-biasa, ini suatu hal yang mengerikan. Kita ini berperang melawan setan sendiri. Kalau kita nggak kuat dengan firman Tuhan, di Matius 24 bilang orang yang terpilih pun akan ditipu oleh ini tipuan ini. Kita akan lihat ya nanti. Wow, berarti ini sangat penting karena bayangkan kalau saya punya musuh setan itu sendiri dan malaikatnya, berarti ini setan bilang kalau misalnya ya setan itu ada atau saya misalnya menyiapkan suatu kebohongan untuk menipu Wanda misalnya. Terus Kak Opin tahu saya punya kebohongan itu. Kalau Kak Opin mau kasih tahu Wanda, saya punya kebohongan, saya itu akan benci sekali sama Kak Opin dan saya akan serang Kak Opin supaya Kak Opin nggak bisa kasih kepada Wanda tipuan yang saya mau kasih Wanda. Begitulah sekarang saudara-saudara, kalau kita ngerti ajaran spiritualisme, ini saudara dan saya akan jadi musuh setan. Tetapi kita jangan takut. Kenapa? Setan sudah kalah, saudara. Yesus menang, setan itu nggak bisa bikin apa-apa ke kita tanpa seizin Tuhan. Dan kalau Tuhan lihat kita umat-umat mau membongkar tipuan setan, Tuhan akan mengirimkan semua protection yang perlu dikirim untuk kita supaya setan itu tidak bisa korek kita. Karena ini tipuan ini harus diberitakan kepada saudara dan saya dan nanti orang-orang di dunia. Dan ini adalah yang saya tahu dulu, saya pikir maksudnya waktu kita kabarkan Injil, yang di pikiran kita itu selalu adalah hari Sabat, ya kan? Ternyata bukan itu. Nanti kita akan lihat, kita juga harus kasih mengenai spiritualisme ini.
mengenai tipuan setan dan keadaan orang yang sudah mati. Bagaimana keadaan mereka, karena ini setan akan gunakan untuk menipu mereka. Saya bilang, wow, banyak juga ternyata hal-hal yang kita harus benar-benar tahu, karena orang-orang di dunia kita harus kasih tahu, karena umat-umat Tuhanlah yang akan memberitakan pekabaran ini. Karena apa? Tuhan nggak mau mereka tertipu. Mereka harus tahu pekabaran ini, dan waktu setan muncul dengan malaikat-malaikatnya menyerupai saudara-saudara mereka mungkin, atau teman-teman mereka, mereka sudah tahu bahwa ini adalah tipuan setan. Wow, mengerikan. Saudara, kita punya battle ternyata selain melawan kita punya diri. Joy, ada tambahan, Bu? Ya, tunggu Kak. Selain melawan diri kita sendiri sebagai musuh kita terbesar, ternyata kita punya battle itu adalah melawan setan dengan segala tipuannya nanti, dengan mengetahui akan kebenaran-kebenaran Tuhan, apalagi mengenai spiritisme. Oke, silakan Brother Eric. Oke, baik, terima kasih Joy untuk penjelasannya yang begitu jelas ya mengenai penipuan setan di akhir yang Iya, this is Omega. Yang mana dia menggunakan spiritualism. Ya. Kita juga pernah baca, jadi itu di tulisan-tulisan permulaan. Kenapa dia menggunakan itu? Karena memang tujuannya dari awal kan dia memang tidak suka hukum Tuhan. Betul. Kemudian dia buat itu untuk membuat dunia pada akhirnya tidak selaras hukum. Bahasa yang kita gunakan seperti itu. Bukan tidak turut hukum ya, tapi tidak selaras hukum. Karena beda, kalau turut hukum dengan selaras hukum itu dua hal yang berbeda. Karena yang satu bisa berdasarkan kekuatan sendiri, yang satu adalah berdasarkan kebenaran dan kuasa Tuhan. Kemudian puncak, kalau di sana di tulisan-tulisan permulaan juga dia jelaskan, jadi spiritualism itu adalah sarana yang dia gunakan untuk menipu. Nah, melalui spiritualism, tadi Joy sudah jelaskan, itu adalah melalui ada satu yang penipuan keajaiban yang luar biasa ya. Iya, betul. Tipu yang ajaib seperti itu ya. Lying wonders. Ada lying wonders ya. Selain itu yang tadi yang api turun dari langit, dan ada mujizat-mujizat. Tapi lying wonders ini memang puncaknya adalah di sana dia akan menyaru seperti Kristus. Betul. Ya, itu ada setan. Ada di dalam kita membaca the next paragraph. But silakan, so go ahead. Oke, mungkin ini terlalu cepat. Oke, tapi ya karena Brother Eric so baca, jadi so tahu apa yang akan terjadi. But go ahead kalau Brother Eric mau kasih. Tapi jadi penipuan yang besar yang dia gunakan melalui spiritualism itu adalah dia akan menyaru seperti Kristus. Tapi beda dengan yang asli itu, kedatangannya lokal. Ya, that's right. Jadi dia datang secara lokal, misalnya dia datang ke Amerika, kemudian dia menyatakan di sana damai-damai, gitu. Dan orang melihat, wah ini Yesus yang datang. Nah itu kan kalau mereka yang telah tertipu dengan spiritualism, mereka akan sangat cepat menerima penipuan yang ajaib itu ya. That's right, betul. Kebohongan yang ajaib itu, wah inilah dia Mesias. Iya, betul. Dan ujung-ujungnya adalah apa yang dia katakan adalah hari Sabat sudah dirubah, sudah bukan lagi hari Sabat. Jadi ibadah itu harus dilakukan di hari yang pertama. Dengan alasan-alasan biblikal mungkin yang dikasih, karena itu hari kebangkitan saya. Mungkin dia akan mengatakan seperti itu. Kan seperti itu, yang dia akan menyaru seperti Kristus. Betul. That's right. Nah ini yang dia gunakan, memang kalau orang lihat dan DP konteks bagaimana itu terjadi, kan itu dari awal, tapi itu adalah puncak. Awalnya adalah kalau orang lihat dia kembali di Wahyu 16 ayat 13, ada 3 roh najis kan yang seperti katak itu yang berkolaborasi, yang keluar dari naga, binatang yang keluar dari dalam laut, dan dari nabi palsu. Nah sepertinya ini orang 3 ini ya, trinitas palsu juga ya, yang mengadakan ini kuasa-kuasa yang menipu itu, kuasa-kuasa yang menipu. Jadi dari Lucifer sendiri, kemudian diberikan
ikan kepada kepausan, langsung juga binatang yang keluar dari dalam laut, dan kepada nabi palsu ya Amerika yang berkolaborasi untuk mengadakan penipuan ini. Sekali lagi tujuannya adalah untuk mengubah hukum. Itu yang Nyoy bilang kan, sehingga hukum mengubah dan ataupun menyatakan bahwa hukum itu tidak lagi berlaku seperti itu. Ini yang dusta, yang ajaib ini yang akan digunakan oleh setan dengan agen-agennya yang pada akhirnya akan menipu, yang didasarkan pada spiritualisme. Cuma sekarang begini Joy, itu yang akan terjadi di luar sana. Yang akan terjadi di luar sana, dia akan buat penipuan di luar sana. Nah, yang ada di dalam itu, yang ada di dalam, sebagaimana yang Joy bilang tadi, orang yang telah belajar itu tidak harus tertipu. Bahkan seperti ini, bahkan orang akan melihat dusta itu, orang bukannya akan melihat, kemudian memahami, kemudian pada akhirnya menelanjangi, kan, karena di dalam battle itu akan terjadi. No? That's right. Ini battle ini yang tadi kan Joy bilang, ini battle ini sebenarnya yang harus orang fokus sedang di situ. Betul. Karena orang yang akan mengambil bagian di sana, orang adalah agen Tuhan. Tuhan akan gunakan siapa? Tuhan akan turun tangan sendiri. Betul. Tuhan akan gunakan agen sebagaimana Tuhan menggunakan Musa dan Harun melawan ahli-ahli jampi, ahli-ahli sihir dari orang Mesir. Tuhan akan gunakan umatnya. Tuhan akan gunakan umatnya yang memiliki kebenarannya, kemudian ini akan battle. Nah, sekarang begini, orang akan melihat seperti ini ya. Ya, fokus orang adalah bagaimana orang layak untuk menerima kuasa dari Tuhan, yang pada akhirnya orang akan dilayakkan untuk Tuhan gunakan untuk battle itu. Sebab begini, untuk kuasa Nyonya juga menuliskan seperti ini ya, di tulisan-tulisan permulaan juga, bahwa kuasa yang Tuhan akan karuniakan kepada umat Tuhan di akhir itu 10 kali lebih besar dari kuasa yang Tuhan curahkan kepada murid-murid ya, di kecurahan roh hujan awal itu. Jadi pada waktu Petrus berkhotbah dan ada 3.000 orang yang dimenangkan, Alkitab tulis 3.000 orang laki-laki ini. Belum dompe bini-bini, dan mungkin dompe anak-anak, seperti itu. Jadi mungkin kalau semua ada sekitar 10.000. Nah, di akhir ketika 10 kali lipat Tuhan curahkan kuasa itu, ada di antara umat Tuhan, contohnya Brother Dolphin ya, digunakan Tuhan berdiri untuk memberitakan Injil pada waktu itu. Dan kemudian akan ada 30.000 orang yang dimenangkan. Nah, sekarang yang juga orang harus fokuskan adalah bagaimana orang prepare untuk di mana orang bersedia digunakan oleh Tuhan untuk bekerja ya di wilayah itu, Karena memang mau enggak mau, orang yang akan mau battle, orang yang akan digunakan oleh Tuhan untuk berhadapan dengan mereka, dengan bahwa di akhir juga Tuhan akan gunakan kuasa yang sebenarnya ya. Kalau setan kan dia menggunakan kuasa itu, sebenarnya itu kuasa itu Tuhan punya. Dia cuma klaim itu dia punya. Itu Tuhan punya, tapi Tuhan izinkan. Kenapa Tuhan izinkan? Karena memang Tuhan izinkan sebagaimana firman Tuhan itu harus terjadi. Tapi Tuhan juga ada agen, ada anak-anak Tuhan, ada soldiers ya, pasukan khusus kalau kita bisa katakan ya, the special army dan begitu, yang Tuhan akan gunakan untuk battle, dan orang itu akan memahami cara kerja Tuhan yang akan mempersiapkan orang untuk peristiwa itu, Jadi adalah satu kesempatan yang sangat luar biasa ya bagi orang sebagai the special army of God ya. The special army of Yehovah, of Yahweh ya, untuk orang digunakan oleh Tuhan untuk perang yang terakhir itu. Dan orang memang salah satunya adalah apa yang orang pelajari sekarang, memahami DP sifat, kemudian DP gerak-gerik
penipuan dari setan yang dia gunakan melalui spiritualism. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana cara Tuhan mempersiapkan orang untuk dilayakan for battle. Apa itu kalau bilang perang. Ini kita bisa katakan perang kedua terakhir ini. Karena yang paling terakhir itu adalah kedatangan Yesus pada kali yang ketiga bersama umat-umat Tuhan yang diselamatkan setelah 1000 tahun. Kemudian di sana perang yang terakhir di mana setan dan pengikutnya akan di bumi hanguskan. Oke, mungkin itu Joy yang bisa ditambahkan. Terima Thank you kasih. Brother Eric atas tambahannya. Dan yang Brother Eric itu bilang itu betul. Waktu Brother Eric tadi bilang begini, setan akan datang sendiri menyerupai Tuhan Yesus dan bilang Sabat itu dirubah ke Sunday. Saya sudah taruh di situ, makanya kita lagi scroll. Kalau kalian perhatikan tadi kita lagi scroll ke bawah untuk mencari dia punya kutipan itu, karena kita tahu kita sudah taruh di situ dan itu adalah tipuan terakhir. Tapi kalau kita lihat di sini, loh kok udah nggak ada sama sekali. Tapi sebelumnya saya sudah taruh, makanya saya tahu apa yang Brother Eric bilang itu betul. Saya bilang kok tiba-tiba hilang, kenapa sekarang sudah yang ada di early writing. Itu kehapusnya bagaimana caranya itu kehapus, karena saya sudah taruh dari sebelumnya di situ. Wow, saya bilang, oh man, you know, untuk saya ini satu hal yang tidak apa-apa Joy, tidak apa-apa. Mungkin ini diangkat untuk menguatkan yang sudah hilang itu. Kita memang lagi berperang melawan setan ini, karena Brother Eric tadi bilang itu dan saya lagi scroll ke bawah, saya mau kasih tunjuk sama Brother Eric. Ini Brother Eric kutipannya. Saya terus ke bawah, kok nggak ada kutipannya padahal saya sudah taruh. Wow, ini pas mulai tadi Babes tadi dengan sekarang ini udah banyak hal-hal yang aneh yang terjadi. Tapi don't worry, nanti kita kasih minggu depan karena next meeting, karena saya tahu ada di situ dan Ellen White bilang itu adalah tipuan terakhir yang setan akan gunakan, yang mana dia akan menyerupai Kristus dalam seluruh belahan dunia ini. Dia akan menyerupai Kristus dan dia akan bilang bahwa hari Sabat sudah diganti hari Minggu, yang persis tadi Brother Eric bilang, saya mau tunjukkan kutipannya yang saya sudah taruh, tapi kutipannya hilang. Nanti Joy diambil lagi, masih ada kan itu lagi. Betul. Thank you. Anyway, kita bahas apa yang sudah ada di sini, tapi dari tadi pas mulai bubbles tadi saya bilang kita lagi berperang melawan iblis. Koneksinya putus. Habis itu pas bubble quotation-nya sudah kita taruh, kita sudah siapkan, tiba-tiba nggak ada. Wow. Memang wow, but Lord, you are powerful than Satan. Okay. But anyway, ya. Jadi tadi kita sudah bahas di situ bahwa banyak orang yang akan setan akan menyerupai orang-orang yang saudara kita dengan teman-teman kita. Nah, coba kita baca di sini ya. Karena saya sekarang saya punya bulu kuduk ini berdiri terus dari tadi karena baca kutipan ini kita lagi berperang melawan setan dan banyak hal-hal yang aneh yang terjadi di sini sampai detik ini pun. But anyway, boleh Kak Opin baca ini Kak kutipan ini yang GC 560 paragraf 1 yang banyak akan dihadapkan. Kalau Kak Opin available. Oke, mungkin lagi dalam posisi tidak available. Apa Brother Ebing available baca? Yang banyak yang akan dihadapkan pada roh iblis. Halo. Ya, oke. Halo. Bisa dengar? Yang mana itu? Banyak yang akan dihadapkan pada roh iblis. Kok nggak ada di? Oh, apa kalian bisa lihat saya punya share screen? Bisa, tapi mungkin delay ke kita. Oh, oke. Oke, kalau begitu kita baca dulu ya. Nanti kalau sudah muncul baru Brother Ebing baca. Oke, jadi dibilang di sini, banyak yang akan dihadapkan pada roh iblis, banyak yang akan dihadapkan pada roh iblis yang berperan sebagai kerabat atau teman tercinta
dan menyatakan ajaran sesat yang paling berbahaya. Jadi ini ya, dia punya tipuan. Saudara-saudara kita atau teman-teman kita, setan akan menyerupai mereka dan akan memberikan ajaran-ajaran sesat yang paling berbahaya. Terus dibilang, para pengunjung ini akan memohon simpati kita yang paling lembut dan akan melakukan mujizat untuk mempertahankan kepura-puraan mereka. Jadi, saudara-saudara, ini roh-roh setan ini dan setan ini yang menyerupai teman-teman kita dan saudara-saudara kita, mereka itu akan melakukan apa? Mujizat. Oke, ini miracles. Mereka perform miracles untuk mempertahankan mereka punya kepura-puraan. Dan lihat di sini, kita harus siap untuk menghadapi mereka dengan kebenaran Alkitab bahwa orang mati tidak tahu apa-apa dan bahwa yang muncul itu adalah roh iblis. Jadi kalau saudara lihat teman saudara atau saudara punya keluarga muncul nanti di akhir zaman dan kasih kata-kata Alkitab tapi di perverted atau diputar sehingga yang keluar itu adalah kebohongan, saudara harus lihat bahwa itu yang muncul bukan orang mati, teman kita atau saudara kita yang bangkit, tetapi itu setan dan roh setan itu yang muncul. We have to know, itu setan. Waktu kalian lihat di depan kita, saudara kita atau teman kita, we just have to know itu setan. Apalagi kalau mereka sudah mengatakan hal-hal yang bohong untuk menipu saudara dan saya. Oke? Makanya ini omega spiritualisme bukan satu hal yang biasa. Kalau kita lihat, ini saya punya saudara atau teman sama seperti mereka, suaranya sama, mengerikan kan? Apalagi mereka kutip Alkitab terus bilang ini whatever it is, wah ini kayaknya bertentangan dengan Alkitab, tapi mereka bangkit dan mereka akan mengajar kita dan mereka bilang, oh kamu punya teman ini sudah ada di surga. Dan kalau kita nggak tahu ini akan sangat, kan ini lying wonders kan, bukan tipu biasa, ini luar biasa dia punya tipuan. Kalau kita nggak tahu ini semua, kita bisa tertipu. Oke, kita lanjut ya. Dia bilang, setan telah lama mempersiapkan upaya terakhirnya untuk menipu dunia. Nah ini sudah lama setan sudah siapkan, ini upaya terakhir. Ini dia punya final effort. Ini dia punya upaya terakhir untuk tipu dunia. Dan dia bilang, fondasi pekerjaannya diletakkan oleh jaminan yang diberikan kepada Hawa di Eden. Nah ini dia punya fondasi ya, yang bilang kamu tidak akan mati. Dan Tuhan bilang waktu kamu makan kamu akan mati, tapi ular bilang kamu tidak akan mati. Ini fondasi spiritualisme. Ini alfa dan ini omega. Upaya terakhir kan omega. Tipuan alfa di di Hawa, tipuan akhir nanti kepada seluruh dunia yang mana ini spiritualisme. Oke? Terus kita lanjut, dia bilang, sedikit demi sedikit dia telah mempersiapkan jalan untuk tipu daya ahli dalam pengembangan spiritualisme. Jadi ini dari pertama dari Hawa dia sudah persiapan sampai dia punya akhir ini loh, yang dia punya klimaksnya ini, yang tadi saya sudah bilang itu. Dan ini dalam konteks apa? Spiritualisme kan? Makanya yang tadi 2 Tesalonika 2 itu dengan Revelation 13 itu dalam konteks spiritualisme. Ini semua kita lagi berbicara mengenai spiritualisme. Terus dia belum mencapai pencapaian penuh dari rancangannya. Jadi sekarang ini dia belum. Tapi nanti waktu saudara lihat ini semua, itu dia punya klimaks ya, yang setan akan tipu dunia. Dan tetapi itu akan tercapai di sisa waktu terakhir. Oke, nah ini yang tadi juga Brother Eric bilang, yang Nabi berkata ada 3 roh najis seperti katak, mereka adalah roh iblis. Oke, jadi perhatikan ya, dan yang ini tisipuan setan ini yang Ellen White sudah lihat dan juga Yohanes lihat bahwa ada 3 roh najis seperti katak, mereka adalah roh iblis, mereka melakukan apa? Mujizat, saudara-saudara.
Jadi ini selalu yang mujizat ini yang tadi di Wahyu 13 ini diulang-ulang kan, akan ada mujizat, mereka akan pergi kepada raja-raja bumi di seluruh dunia, mengumpulkan mereka dalam pertempuran di hari besar Tuhan yang Maha Kuasa. Terus, kecuali mereka yang dipelihara oleh kuasa Tuhan melalui iman pada firman-Nya, seluruh dunia akan tersapu ke dalam tingkatan delusi ini. Jadi kalau kita nggak kuat dengan firman Tuhan mengenai spiritualisme ini, saudara dan saya bisa saja tertipu. Karena ini tipuannya bukan tipuan biasa-biasa, bukan hanya, oh Alkitab, ini pengertian saya begini, pengertian kamu begini, akhirnya saya salah mengerti. Enggak. Ini sampai saudara punya teman, saudara punya saudara dibangkitkan, bukan dibangkitkan, tidak dibangkitkan. Setan akan menyerupai mereka, itu kan suatu hal yang nggak pernah terjadi dalam seumur hidup saya, dan itu setan akan gunakan di akhir zaman untuk menipu kita. Oke? Dan orang-orang yang dengan cepat terbuai menuju keamanan yang fatal untuk dibangunkan hanya oleh pencurahan murka Tuhan. Jadi orang itu akan tertipu sampai mereka sadar itu ternyata udah murka Tuhan yang sudah muncul, yang sudah turun. Jadi saudara-saudara, jangan sampai kita tertipu, dan bukan jangan sampai kita tertipu, kita juga harus betul-betul belajar supaya kita bisa mengenal tipuannya dan Tuhan bisa gunakan nanti untuk memberikan firman Tuhan kepada dunia untuk membuka akan kedok dari setan sendiri. Dan if you guys know, the next quotation yang kita taruh adalah setan sendiri akan menyerupai Tuhan dan dia akan bilang bahwa Sabat diubah menjadi hari Minggu. Dan orang-orang yang memelihara hari Sabat itu mereka blasphemy atau mereka itu menghujat Tuhan. Itu the next quotation. Tapi tiba-tiba hilang. Makanya sesudah kutipan itu saya kasih ini ayat ini, saudara-saudara. Ini ayat ini yang saya kasih di sini yang untuk menguatkan itu kutipan di atas. Dan coba kalian lihat ya ayat di sini di Matius 24 ayat 23 sampai 27 dibilang kalau ada manusia yang bilang, "Oh, Kristus di sini, oh dia di sana." Jangan percaya karena kutipan sebelum yang hilang ini dibilang di situ, "Oh, saya Kristus." Dan waktu mereka ini ya saya mau bilang aja dia punya kutipan. Waktu setan menyerupai Kristus, Ellen White describe, suaranya itu sangat merdu. Dia berbicara seperti waktu dan dia memberkati seperti waktu Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya waktu ada di bumi ini, dan dia membuat miracles, saudara-saudara, mujizat, dan dia itu akan pakaiannya itu sangat seperti yang Yohanes lihat waktu Yohanes lihat Tuhan Yesus di Pulau Patmos. Seperti itu, dan suaranya sangat merdu. Tapi dia akan bilang Sabat dirubah menjadi hari Minggu. Aduh, kenapa ini kutipan hilang? Anyway, it's okay. You know what? Firman Tuhan itu nggak akan hilang. Nanti akan kasih nanti minggu depan. Jadi, Tuhan Yesus sudah amarkan ini di Matius 24. Dia bilang akan ada manusia bilang, oh itu ada Kristus di sini, Kristus di sini. Jangan percaya. Ayat 24. Kalau ada yang muncul sebagai Kristus palsu dan nabi-nabi palsu, lihat mereka bikin apa? Menunjukkan show great signs and wonders. Wow, kalian lihat di sini ini signs dengan wonders diulang-ulang terus. Signs and wonders. Signs and wonders. Ini great wonders. Oke, ada miracles. Dan ternyata ini signs dengan great wonders ini yang Tuhan Yesus sudah bilang ini ternyata semua di dalam konteks spiritualisme yang di sini kita tulis Matius 24 ayat 23 sampai 27. Ayat 23 sampai 27. Ini ya dia punya konteks itu semua sama saudara-saudara. Ini nabi-nabi palsu dengan Kristus palsu, mereka akan bikin mujizat, akan bikin tanda-tanda. Dan tadi di Wahyu 13 mereka akan turunkan api dari langit. Untuk apa? Coba lihat. In so much that if it were possible, kalau bisa.
saudara dan saya yang tidak tahu spiritisme atau spiritualisme dan nggak tahu untuk berdiri kebenaran mempertahankan bagaimana keadaan manusia waktu sudah mati, akan shall deceive. Dia kalau bisa dia akan menipu the very elect. Orang-orang terpilih pun setan akan tipu dengan ini, saudara-saudara. Aduh, wow. Jadi jangan pandang enteng, jangan take it lightly ini message. Di setan mau tipu saudara dan saya. Ini orang yang dipilih pun kalau bisa dia tipu, saudara-saudara. Bayangkan dengan spiritualisme ini ya. Dan kita harus kuat. You know what? We have to be strong dengan ini pelajaran ini, dan kita harus tahu sekali pelajaran mengenai keadaan orang mati yang akan kita semua pelajari sama-sama. Terus Yesus bilang, "Behold, I have told you before." Saya sudah kasih tahu sama kalian sebelumnya. Wherefore, kalau if they shall, kalau ada yang bilang, "Oh, lihat itu Tuhan Yesus ada di padang belantara," jangan ke situ. "Oh, lihat dia itu ada di ruangan yang tersembunyi." Jangan percaya. Jadi kalau bilang ada orang-orang yang bilang, "Oh, ini ada Kristus," terus dia perform miracles, saudara jangan pergi ke situ. Karena apa? Itu setan sendiri yang akan menyerupai Yesus, dan dia akan tipu kita dengan tipuan. Apalagi dia akan bilang Sabat sudah diganti hari Minggu. Dan orang-orang akan percaya karena mereka lihat mujizat-mujizat. Dan setan itu menyerupai Yesus, suaranya sangat merdu. Dia akan memberkati dan orang akan menyembah setan di saat itu. Bayangkan saudara-saudara, kalau kita nggak tahu, kita akan wow, itu kayak Tuhan Yesus. Kita nggak pernah dengar suara merdu seperti itu, kita akan tertipu. Aduh, please, jangan sampai tertipu. Makanya ini message ini melawan setan sendiri dengan tipuannya. Oke? Makanya yang tadi Brother Eric sudah bilang bahwa Tuhan Yesus itu tidakkah hanya muncul, oh dia di sini, dia di situ, enggak. Tuhan Yesus sendiri sudah bilang, seperti terang datang dari timur, menerangi sampai ke barat, demikian juga anak manusia. Dan guess what? Satu-satunya tipuan yang setan nggak bisa tiru itu adalah kedatangan Tuhan Yesus dengan malaikat-malaikatnya di awan-awan. Setan nggak bisa bikin itu. Makanya kalau saudara dan saya dengar, oh ada miracles, ada mujizat, ada tanda-tanda, oh ada Tuhan Yesus, ada gini-gini, itu bohong, itu setan. Setan mau menipu saudara dan saya, oke? Menipu saudara dan saya untuk menggoncangkan iman kita kepada firman Tuhan. Dan kalau detik ini, saat ini, saudara atau saya tidak cinta kebenaran, masih mencintai dosa, kita akan believe a lie. Percaya dusta itu sudah dibilang di 2 Tesalonika. Orang yang tidak mencintai kebenaran akan percaya dusta, mereka akan menerima strong delusion, delusi yang kuat, bohong yang kuat, yang setan akan bikin ini dia punya omega. Jadi jangan sampai kita pikir, oh ya nanti orang dunia akan tertipu. No, kita sendiri bisa tertipu kalau sekarang kita tidak membenci akan dosa atau tidak mencintai kebenaran, kita pasti akan tertipu. Itu hanya manifestasi saya punya keadaan sekarang karena orang-orang yang tertipu dibilang di situ mereka tidak mencintai kebenaran. Sampai mereka believe a lie. Apa lie, dusta yang mereka believe? Orang-orang jahat masuk surga karena itu yang akan diberitakan oleh setan dengan malaikat-malaikatnya yang menyerupai teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bilang orang jahat masuk surga, orang-orang yang pembunuh, berzina, mati dengan keadaan seperti itu. Tapi mereka bilang mereka itu sudah hidup senang di surga, malah mereka duduk dalam posisi yang tinggi. Dan kita akan percaya, oh berarti kita akan masuk surga dengan saya punya perbuatan ini. Itu, we already believe a lie. Sudah percaya dusta. Dan ini adalah tipuan setan yang terakhir. Oke, dan sebenarnya ada satu cerita di Ellen White yang dia tulis mengenai
spiritualism ini yang kita mau tanya sama Lali. Kita tanya sama Lali kalau Lali available, atau Wanda dengan Kak Roy. Apa kalian pernah dengar cerita yang kita sudah pernah dengar dulu, tapi I'm not sure kalau kalian pernah dengar, Kak Roy, Brother Ebing atau Brother Eric, pernah dengar yang mana itu di tulisan-tulisan permulaan, yang mana ada satu kereta api dengan kecepatan yang sangat cepat, terus ada setan sebagai dia punya konduktor. Masih ingat nggak itu kutipan itu? Atau kalian pernah baca nggak kutipan? Ya, ada di early writing. Iya kan? Pernah dengar kan? Waktu saya baca lagi itu, ternyata itu semua, oke, yang waktu kalian lihat itu yang setan dia punya konduktor, yang sebenarnya saya mau kasih ini tapi sudah nggak bisa karena sudah out of time, but it's okay. Next time kita belajar itu, biar kita baca itu dengan nanti kutipan yang saya sudah bilang barusan, dengan Brother Eric sudah bilang. Ternyata yang setan itu, kenapa itu waktu setan jadi konduktor dan Ellen White lihat, kok seakan-akan kayak seluruh dunia ada di dalam kereta itu. Kok bisa gitu loh seluruh dunia ikut dalam setan di kereta itu? Ternyata yang membuat seluruh dunia masuk di kereta itu dan setan itu dia punya konduktor yang bawa itu kereta yang menuju kebinasaan. Kalian tahu tipuan apa? Spiritualisme. Ini yang kita lagi belajar, saudara-saudara, yang orang-orang akan percaya. Terus Ellen White bilang, tanya kepada malaikatnya, apakah memang udah nggak ada yang sisa? Emang semua akan ikut setan? Terus malaikat bilang, coba lihat di opposite direction, lihat di arah yang berlawanan. Kan ini menuju ke sana. Sekarang lihat, oh ternyata di arah berlawanan. Ellen White lihat ada small company. Aduh, ada rombongan yang sangat sedikit orangnya yang nggak masuk di dalam kereta api ini. Saya bilang, aduh Tuhan, mudah-mudahan Ellen White waktu dia lihat penglihatan itu, mudah-mudahan dia lihat wajah-wajah kita sekarang yang lagi belajar, yang tidak tertipu oleh tipuan setan, yaitu tipuan spiritualisme ya, yang dia akan bikin ini. Ternyata orang-orang yang tidak percaya atau tidak menerima kebohongan setan ini hanya orang sedikit, saudara-saudara. Sampai Ellen White bilang itu kereta api itu seluruh dunia masuk di situ dan setanlah yang dia punya konduktor yang bawa itu kereta menuju kebinasaan. Dan waktu Ellen White lihat setan itu, kita masih ingat yang Ebing bilang, kalau ngoni lihat setan, kalau ada orang lihat setan, kalau setan itu cakep, kalau setan itu digambarkan dengan sesuatu yang buruk, bukan. Tapi kalau sesuatu yang cakep, ya guess what? Waktu Ellen White lihat penglihatan itu konduktor itu setan, kalian apa? Cakep. Dia punya konduktor itu cakep, kelihatannya sangat agung penampilannya, sangat cakep. Dan malaikat bilang bahwa itu adalah setan sendiri yang membawa dunia kebinasaan dengan tipuan spiritualisme. Makanya saya bilang, kalian pikir ini spiritualisme ini hal yang biasa-biasa? No, kalau ini seluruh dunia tertipu, what do you guys think? Kita itu nggak akan tertipu kalau kita nggak tahu pelajaran ini. Kalau kita nggak bisa berdiri untuk kebenaran, tahu ayat-ayat Alkitab mengenai kondisi orang mati, kita punya waktu Tuhan ciptakan, bagaimana, kalau mati bagaimana, kita harus tahu itu semua. Makanya Ellen White bilang, ini pelajaran ini present truth. Jadi selama ini kita belajar present truth, oke, banyak lah ya pelajaran present truth. Tapi untuk mengetahui state of the dead, keadaan orang mati, itu present truth yang Ellen White bilang, kita harus tahu, kalau enggak kita bisa tertipu. Sama seperti Yesus sudah bilang, dia akan menunjukkan miracles, signs and wonders, kalau bisa orang-orang yang terpilih pun akan tertipu. Karena tipuannya sangat menakjubkan, saudara-saudara, yang nggak pernah ada sebelumnya di dunia dalam sejarah dunia ini. Nggak pernah ada. Bayangkan teman kita, saudara kita yang sudah mati seakan-akan hidup, akan setan menyerupai Tuhan Yesus, suaranya sama, melakukan mujizat.
kira-kira siapa sih yang nggak percaya seperti itu gitu loh. Kalau kita nggak benar-benar tahu Alkitab, kita akan tertipu. Oke, jadi kita stop aja dulu sampai di sini. Kita akan ambil lagi kutipan yang seharusnya saya harus kasih yang setan menyerupai Yesus, tapi kutipannya hilang. I don't know why. Padahal udah ada itu sebelum saya kasih, saya baca itu ada di sini, kok nggak ada lagi, but it's okay. Yang penting I know di mana bisa ditemukan itu. Terus kita akan baca next week mengenai tipuan setan, yang mengenai ini cerita yang setan ini yang memimpin di kereta api itu. Sangat mengerikan ya, dan sekali lagi saya bilang puji Tuhan, saudara-saudara, saya hanya bilang puji Tuhan, waktu belajar pelajaran mengenai ini, doktrin-doktrin dari Babylon, saya nggak tahu Tuhan mau tuntun sampai kemana. Ternyata Tuhan tuntun sampai ke sini. Dia punya pelajaran mengenai spiritualisme, mengenai omega, tuh setan punya tipuan. Dan waktu belajar ini saya bilang, wah ini memang sangat penting sekali yang kita harus tahu. Ternyata Tuhan mau tuntun kita semua untuk sampai situ. Mungkin kalian sudah tahu ya dengan jelas. Saya sendiri belum terlalu tahu secara jelas, tapi puji Tuhan diberitahukan kepada kita, dan kita bisa tahu tipuannya, kita bisa berdiri untuk kebenaran supaya saudara tidak tertipu, dan juga supaya Tuhan bisa gunakan nanti untuk membongkar akan semua tipuan setan. Oke, jadi kita punya Bible study sampai di sini dulu, tapi sebelum tutup, teman-teman mau kasih tambahan, silakan. Ada pertanyaan, Joy. Ya, silakan. Pertanyaan mungkin yang perlu kita ketahui, ini penipuan ini dia kapan? Atau kalau peristiwa akhir zaman, kapan itu terjadi? Nah, itu kan yang mungkin yang penting orang ketahui, tapi mungkin nanti orang pelajari berikutnya. Yang ingin kita tambahkan di sini adalah, orang bisa lihat DP urutan ya. DP urutan tadi yang dijelaskan bahwa ini spiritualisme ini yang digunakan oleh setan untuk menipu dunia. Dan sekiranya orang-orang pilihan juga itu akan tertipu. Nah, DP urutan itu adalah kalau kita lihat ya, yang pertama itu dia akan menggunakan tentunya ajaran-ajaran yang sepertinya didasarkan pada Alkitab, tapi sesungguhnya itu adalah ajaran yang memutarbalikan atau out of context ya dengan Alkitab itu sendiri. Kemudian yang pertama ini ajaran spiritualisme ini kan ini dari doktrin kan. Kemudian wujudnya dia akan dari doktrin spiritualisme itu yang sepertinya itu diambil juga dari Alkitab, tapi out of context atau memutarbalikan fakta kebenaran firman Tuhan ya. Dan kemudian dia akan gunakan yang pertama kalau di sana kalau di tulisan-tulisan permulaan itu malahan setan akan membangkitkan, Joy. Setan akan membangkitkan. Kalau di lingkup yang kecil dulu ya, di lingkup yang kecil dia akan membangkitkan itu orang-orang yang berpengaruh di tengah-tengah orang keluarga atau yang sangat sangat dekat seperti itu. Misalnya, loh, kita oma atau kita opa yang kita sayang sekali, loh, dia so mati. Maka kemudian itu sepertinya setan akan bangkitkan dan kemudian akan menyatakan yang intinya adalah hukum itu sudah berlaku. Ya. Kemudian yang kedua ya. Ya. Halo, saya dengar. Ya, halo. Dia bangkitkan atau dia akan menyerupai? Iya, dia akan menyerupai seperti itu, tapi wujudnya akan seperti itu ya. Ya, akan seperti opa dan oma, tapi bukan dorang kan, dorang so mati, dorang so nyanda, so ndak ada. Bisa bangkitkan orang mati hanya Tuhan. Jadi dia akan menyerupai orang yang sudah mati. Menyerupai ya, itu yang seperti itu wujudnya ya. Kemudian yang kedua kemudian itu dia akan gunakan tokoh-tokoh yang berpengaruh. Tokoh-tokoh yang berpengaruh itu misalnya bagi Islam, tokoh yang berpengaruh itu siapa? Muhammad ya. Jadi setan sepertinya akan
menyatakan seperti Muhammad, kemudian intinya kembali akan menyatakan bahwa hukum itu sudah tidak khususnya hari Sabat ya. Hari Sabat itu bukan lagi hari Sabat yang sebenarnya, tapi jadi itu jadi urutan orang-orang yang dekat dengan kita yang dia akan gunakan. Kemudian orang tokoh-tokoh ya yang besar yang pernah ada. Bisa juga kalau di kalangan orang Jerman sana ada mungkin Hitler ya, atau di Amerika Abraham Lincoln. Seperti itu kalau kita lihat di sana ya. Jadi itu yang dia akan gunakan sebelum puncak yang terakhir itu, di mana dia akan menyaru seperti Kristus. Ya. Menyerupai ya, itu bahasa-bahasa yang tepat adalah menyerupai. Bukan mereka yang bangkit, tapi menyerupai seperti mereka. Tapi yang luar biasa Joy di sini, ini sepertinya fisiknya ada Joy. Iya betul, karena saya tahu ini ada. Kan kalau cuman bayangan itu kan abstrak, tidak bisa disentuh kan. Tapi ini fisiknya ada. Ini yang luar biasa kan, tapi menyaru seperti orang-orang yang dekat dengan kita. Kemudian tokoh-tokoh yang besar, yang hebat, yang pernah ada, dia akan mempengaruhi siapa yang meyakini dia. Kemudian puncak yang paling puncak adalah setan menyaru seperti Kristus. Jadi memang ini sesuatu yang sangat luar biasa yang akan dilakukan oleh setan melalui spiritualisme ini, Dan memang bersyukur Joy, orang begini, bersyukurnya apa? Ini dari dulu ini tongkat estafet ini sepertinya sudah ada untuk menelanjangi penipuan setan melalui spiritualisme. Tongkat estafet ajaran yang kita maksud. Jadi dari awal ya telah diangkat oleh para pioneers. Kemudian itu juga yang salah satu menelanjangi kepausan dan menyebabkan dia akan runtuh. Dan dari dulu sampai saat ini itu terus disingkapkan. Itu semua sudah ada ya. Luar biasa. Kita hanya tinggal mengambil dan kita tinggal seperti makanan, orang kita tinggal ambil konto makan. Seperti itu. Dan itu adalah satu kerugian bagi orang, seperti kalau orang diibaratkan sama dengan ayam ya. Malah orang kan bukan ini cuma diibaratkan. Ayam yang akan kelaparan di tengah-tengah lumbung milu. Jadi ini lumbung milu, orang sudah ada di sana. Dan itu milu itu banyak sekali. Heran orang kelaparan. Kenapa? Karena orang tidak makan dari milu yang telah tersedia di lumbung milu itu. Jadi memang bersyukur. Jadi ini adalah bagian bagaimana orang bisa makan ya dari kebenaran-kebenaran yang telah ada, yang kemudian menjadi tonggak orang gereja. Dan kemudian diajarkan sampai saat ini. DP bahasa itu begini Joy. Jadi orang sebagai umat Tuhan di akhir, sebagai SDA, memang so lalu kalau misalnya pada akhirnya orang akan ditipu, ya, akan berada di dalam keadaan memang so lalu, so pedok so biongole, kalau orang nyanda pada akhirnya akan makan dari kebenaran-kebenaran yang Tuhan berikan, kemudian harus ditipu seperti itu. Dan bersyukur bagi yang terakhir ini, Joy. Yang terakhir adalah bagi kita, dari kita yang untuk saat ini, yang terakhir adalah orang bersyukur ya, orang bersyukur bahwa Tuhan menyatakan ini adalah sesuatu yang kuasa yang luar biasa yang setan akan gunakan. Tapi orang bersyukur bahwa Tuhan menyediakan kuasa yang lebih luar biasa. Tuhan menyediakan kuasa yang lebih luar biasa, karena memang di demonstrasi itu kan contoh seperti itu ahli-ahli jampi, ahli sihir Mesir. Kemudian ketika Tuhan menggunakan Musa dengan Harun ya, kemudian ada demonstrasi kuasa di sana. Kemudian ular yang dari tongkat ini ahli-ahli sihir dimakan dari ular yang dari tongkat Musa dan Harun. Jadi sepertinya Tuhan tidak hanya menyingkapkan kebenaran ini, ya, tapi Tuhan juga menyediakan kuasa bagi orang untuk orang miliki, dan pada akhirnya orang yang akan terlibat di sana. Dan memang DP sutradara orang solia ya. Kalau yang di sebelah sana itu adalah Lucifer. Kalau untuk umat Tuhan, Tuhan ya. Dan ketika Tuhan berada di pihak kita, kan ada penjelasan, ada juga bukan penjelasan, ada statement ya, statement yang orang dengar mungkin waktu dari kecil ya. Kalau Tuhan di pihak kita ya, siapakah lawan kita? Tidak ada. Jadi sekali lagi
selain ini yang kita fokuskan, bagaimana kita memfokuskan ketersediaan kuasa yang tidak terbatas yang Tuhan sediakan bagi orang sebagai anak-anaknya, sebagai umatnya di akhir yang akan terlibat di sana untuk berperang melawan kuasa menipu, kuasa yang apalagi itu kuasa yang great, yang hebat, yang luar biasa, dan kuasa yang tipuan yang ajaib yang akan terang hadap. Oke, mungkin itu untuk saat ini. Terima kasih Joy dan semua. Betul sekali, betul sekali. Jadi yang saya mau yang disampaikan ini adalah kuasa setan, karena setan juga ada kuasa, tapi yang kita harus tahu bahwa Tuhan lebih berkuasa dari setan, dan kuasa Tuhan akan menang akhirnya. Setan itu akan dikalahkan. Oke? Tapi Tuhan harus gunakan manusia untuk mengalahkan akan kuasa setan. Dan siapa yang Tuhan akan gunakan, yaitu orang-orang yang tahu akan kebenaran Tuhan dan yang mencintai kebenaran Tuhan. Oke, terima kasih. Mungkin kita stop sampai di sini dulu. Kita punya